Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang akan kita lanjutkan di Selasa yang pertama bulan Februari. Ini tentang kitab Tauhid. Bab ke-50. Jadi tersisa tinggal 17 bab ya. Saya targetkan tahun depan bisa beres ya. Nanti bisa masuk ke kitab yang baru ya. Ada yang mengusulkan katanya usulul iman, usul as-salasah itu ya. Jadi yang ringan-ringan ya. Itu ya. Kalau lanjut ke tauhid lanjutan itu sangat berat ya. Ini saja ya, ini sudah berat sebenarnya. Sudah berat ya. Tapi tentunya yang terpenting bagaimana keistiqomahan kita di dalam belajar. Pasti Allah mudahkan setiap tahapnya untuk kita lalui dengan baik. Kuncinya mah konsistensi ya, istiqomah ya. Tong kayak itu kadia katanya gitu. Tong pindah-pindah gitu lah gitu. Bahasa ya nama jangan pindah ke lain hati lah gitu ya. Jangan pindah ke lain hati, tetap di Quran dan Sunnah gitu. Tetap di majelis ilmu gitu. Nanti kita akan tentunya belajar tentang tauhid ya. Bisa yang lebih mendalam ya, tauhid lanjutan atau ya kalau yang mau dasar-dasar silahkan ya. Kembali lagi ke formulasi awal ya gitu. Enggak ya gitu. Yang terpenting konsistensinya gitu. Dan yang paling penting juga adalah komunikasi ya. Itu ya. Komunikasinya juga ditingkatkan tuh ya gitu. Agar tentunya kita bisa kuat nih ya. Bukan hanya kuat ilmu tapi tentunya kuat dari segi amaliyah gitu. Amaliyah yang paling kuat itu adalah jama'i ya. Ya bukan masuk ormas maksudnya ya. Gak harus masuk ormas juga ya gitu. Gak harus masuk ormas ya. Yang minimal jamaah kita gitulah gitu ya gitu. Yang sudah masuk ormas ya syukurlah gitu, baguslah gitu. Nah itu ya, itu yang paling penting ya. Baik, ini bab 50, babu majaa fi qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala. Surah Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusrikun.
Maka setelah dia, Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada mereka itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Topiknya tentang apa? Anugerah keturunan, ya. Ada lagi topiknya berarti tentang anugerah keturunan yang melanjutkan tauhid, ya. Atau para pewaris tauhid lah gitu. Di pokoknya adalah para pewaris tauhid, ya gitu. Di sini kan nggak dikasih judul ya, nggak dikasih judul. Judulnya ya Babu Majaa fi Qaulillahi Ta'ala, Surah Al-A'raf ayat 190, gitu. Itu aja pokok dari temanya, ya kita tebak aja sendiri ya gitu ya. Pamitos kepikiran ya, alhamdulillah. Pemican berarti terus saya gitu ya, ngulik terus lah itu ya. Saya ngulik kitab tauhid itu sudah berulang-ulang kali ya gitu, di Risalah, di Al-Jariyah, di dia gitu ya. Terus saya diulang kitab tauhid gitu ya gitu. Serang Ustaz Kisron gitu ya, diulang gitu ya. Diulang-ulang terus gitu kitab tauhid gitu ya gitu. Alhamdulillah gitu ya, terbosan gitu. Terbosan gitu diulang-ulang kitab tauhidnya gitu. Tapi dengan cara yang berbeda ya gitu. Kitab tauhid ya, kalau dengan kita baca kitab tauhid secara seperti ini ya, itu ya sama-sama saja. Tapi yang berbeda adalah penjelasan dari masing-masing penulis ya gitu. Baik Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya sebagai pengarang aslinya. Terus juga banyak lagi lah. Ya yang di kita yang terkenal Ustadz Firanda, ini Ustadz Abu Nabhan ya di Persis ya, Abu Nabhan ya. Beliau juga di sini tidak mengutip faedahnya gitu ya gitu. Baik. Jadi pokoknya adalah para pewaris tauhid ya. Tetapi di surah Al-A'raf ayat 190 ini adalah tentang orang-orang yang tidak bisa mewarisi tauhid ya, yang mereka menjadikan sekutu bagi Allah ya, gitu. Jadi pokoknya itu adalah para pewaris tauhid. Nah, di sini tidak digambarkan, maksudnya ada para pewaris yang gagal ya. Gitu, bahwa pewaris yang gagal ya. Jadi kalau kita ingin mewarisi, warisilah ilmu, karena para nabi dan rasul warisannya apa? Ilmu syar'i, ilmu syar'i ya. Bukan mewarisi harta ya. Bukan mewarisi jabatan ya. Bukan mewarisi tahta ya, dan sebagainya ya. Tapi apa? Ilmu syar'i ya. Bisa juga kita mewarisi tahta, jabatan, pekerjaan, harta, tapi tentunya senantiasa diisi dengan tauhid ya gitu ya. Saya kemarin menerangkan di Arisalah ya, orang yang bertauhid pada pekerjaannya, pada tahtanya, pada hartanya gitu ya. Itu pasti menjalankan apa yang diamanati oleh Allah dengan benar gitu. Itu ya.
kalau pada tahtanya pastinya dia menjalankan dengan adil. Jadi harus ada di kalangan kita sebagai kaum muslimin ya pewaris tahta juga ya. Tapi dengan syarat bertauhid gitu ya gitu. Ngebalik gitulah gitunya gitu. Gitu. Terus juga pewaris harta juga harus ada ya gitu. Peraku kaum muslimin terbelakang terus gitunya kolot-kolot gitunya miskin gitunya gitu. Gak semua ngebul jadi ngepur gitu. Aduh parah gitunya. Gitu. Jadi jangan kaum muslimin itu ada bisa jadi fitnah gitu, bisa jadi fitnah. Justru ketika tidak ada kaum muslimin yang masuk ya berat ya gitu. Ketinggalan globalisasi gitu ya dan sebagainya. Gitu. Pewaris pangkat jabatan juga harus bertauhid ya gitu. Agar dia tentunya adil ya, tidak korupsi dan sebagainya. Harus bertauhid intinya. Pekerjaan harus bertauhid, berbisnis harus tauhid ya gitu. Agar dia tidak riba ya, tidak goror, tidak maisir dan sebagainya. Ya. Jadi senantiasa mewariskan nomor satunya itu apa? Tauhid ya gitu. Apabila warisannya itu tauhid, berarti sudah beres ya gitu. Sudah beres semuanya gitu. Itu ya. Punya keturunan yang bertauhid gitu. Maka diterangkan orang yang tidak mewarisi tauhid itu adalah orang-orang yang zalim ya. Gitu. Apa qul a'antum a'lamu amillah. Gitu kan? Dan sebagainya gitu ya itu. Itu orang yang zalim ya itu. Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah ya. Wallahu bighafilin amma ta'malun dan seterusnya ya. Ya berapa itu? 140 ya. Tuh 10 ya. Surah apa? Al-Baqarah ya. Lariannya maknanya ya gitu ya. Jadi zalim orang yang tidak mewarisi tauhid ya gitu. Ya. Jadi saya lebih tertarik gitu ya. Lebih termantik. Ini pembahasannya tentang tauhidnya ya, bukan anugerah keturunan ya. Gitu ya. Karena pokoknya kan tentang tauhid ini sudah luruskah akidah kita ya tentang tauhid gitu. Itu ya. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di, salah satu penafsir yang terkenal, maksudu at-tarjamati, maksud judul annaman an'amallahu alaihim bil aulad. Maksud judul atau terjemah ya. Terjemah di sini bukan transliterasi ya gitu. Lain transliterasi ya, transliterasinya di bumi. Bukan transliterasi ya gitu. Ya. Bukan transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Tapi transliterasi itu beda ya. Kalau ini terjemah di sini maksudnya
penjelasan ya, penjelasan dari judul gitu. Ya. Bahwa siapapun yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dengan diberi anak-anak, wa kam malamullahu lahumun nikmata bihim bi an ja'alahum solihina fi abdanihim, dan Allah menyempurnakan nikmat tersebut bagi mereka dengan menjadikan anak-anaknya sempurna badannya. Wa tamamu dalika an yuslahu fi dinihim, lengkapnya nikmat itu dengan disolihkan dalam hal agamanya. Fa alaihim an yaskurullaha ala in'amihi, maka mereka mesti bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Wa alla ya'budu auladahum li ghairillahi, maka mereka tidak boleh memperhambakan anak mereka kepada selain Allah. Au yudifun ni'ama li ghairillah, atau menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Fa inna dalika kufranun lin ni'ami munafin lit tauhid. Karena demikian itu adalah perbuatan kufur terhadap nikmat yang menghilangkan ketauhidan. Bisa dilihat syarah Al-Qaulus Sadid, syarah kitab tauhid. Baik. Penjelasan dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau As-Sa'di-nya itu ya. Ini panjang ting banyak. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu panjang ting As-Sa'di ya katanya. Siapapun yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu anak-anak ya, itu memberikan nikmat anugerah keturunan ya, dan menyempurnakan nikmat tersebut bahwa anak-anaknya sehat ya gitu. Jadi anak-anaknya sehat tanpa cacat ya. Tanpa cacat, tanpa penyakit ya. Itu ya. Banyak di antara kita yang lahir dengan cacat ya. Cacat sejak lahir atau cacat sejak kecil ya itu. Tapi di sini bagaimana dengan kenikmatan sehat badan tanpa cacat itu ya gitu. Lengkapnya nikmat itu harus disertai dengan disolihkan dalam agama. Jadi harus kita solihkan keturunan itu dengan agama. Solihkan mereka dengan dinul Islam. Itu tarbiyah kepada anak ya, gitu. Tarbiyatul aulad ya. Solihkan dengan agama. Ya, bukan hanya dengan dunia ya. Gitu. Dunia bisa kita miliki, tetapi iman belum tentu kita miliki kalau kita tidak menghiasinya. Gitu ya. Karena itu hiasi dengan iman. Ya. Segala sesuatu hiasi dengan iman. Ya, gitu. Menjadi anak yang beriman. Ya. Anak yang beriman ya dia taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Ya, gitu. Bukan hanya itu, dia sholat awal waktu, tepat waktu, dia perbanyak sholat sunnah, dia baik pada orang lain, tuh kan? Jadi nyambung, ya. Nyambung dalam segala hal, ya. Dengan disolihkan terhadap agama tentang dininya, gitu ya, gitu. Kemudian maka mereka mesti bersyukur kepada Allah atas nikmatnya ya. Nabi siapa yang tuanya itu dikasih anak? Zakaria ya. Siapa anaknya? Yahya alaihi wassalam. Jadi bagaimana beliau begitu bersyukurnya ya gitu. Itu ya.
bersyukurnya sebegitu tua dengan istrinya gitu ya, terus tua terus bungkuk gitu ya, contoh gimana, tua bungkuk gitu ya, kolot menepos desbe gitulah gitu. Tapi Allah mudahkan kepada mereka keturunan gitu ya gitu. Jadi harus bersabar ya gitu, bersabar gitu. Bersabar nucan gado calon lagi kudu bersabar. Harus bersabar itu ya gitu ya. Dan manusia mah kadang sering mengeluh, terburu-buru, ripuh, PSB lah gitu. Sok buru-buru teh sia can gaduh. Kehel kalem heula, santai we gitu ya. Siga nu dijemput maut wae gitu nya. Ya emang maut pasti menjemput lah gitu. Gitu. Siga apa dikejar waktu lah gitu. Pasti waktu itu terus mengejar. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita sebelum Allah memberikan amanah kepada kita yang besar gitu ya. Gitu ya. Sekarang kita boleh bermimpi ya. Bermimpi itu sangat dianjurkan lah gitu ya. Mimpi yang boga pesantren, yang boga kan dia kan badai dijadikan pesantrennya gitu. Tapi mimpi gitu ya. Mimpi cenah ya, kayak muhajirin jadi pesantren. Amin lah gitu lah gitu. Tang digoreng cenah kamu jadi pesantren sih. Ya just gitulah gitu. Ya amin lah gitu lah gitu. Gitu. Yang punya lembaga, yang punya perusahaan dan sebagainya. Belum sampai juga santai saja gitu ya gitu. Bahkan seseorang belum punya pekerjaan, Allah ingin lihat kesungguhannya dulu. Gitu ya gitu. Dengan ikhtiarnya gitu ya. Lamar kayak itu ka dia gitu ya. Can bisa-bisa gitu ya. Oh, alhamdulillah ternyata pas dapatnya bersyukurnya luar biasa. Jadi harus benar-benar kita bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Nanti Allah berikan kepada kita gitu ya. Daripada kita ripuh gitu ya. 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 Dunia ini jangan dibawa ripuh gitu ya gitu. Bawa liar gitu ya. Gitu. Nanti kita melepuh gitu ya. Kalau dibawa ripuh jadi nanti kita melepuh gitu ya. Gitu. Nah ini harus diperhatikan bagi kita seorang muslim. Ketika kita diberi amanah, kita bersyukur. Ya. Ada orang yang sampai bertahun-tahun terkena penyakit gitu ya. Para nabi gitu ya. Luar biasa ujiannya. Baru tuanya mendapat keturunan. Nabi Ibrahim dapat keturunan yang baru atau dapat keturunan baru dapat keturunan sudah dewasa ya. Ismail ya harus disembelih gitu ya. Gitu ya. Dia bermimpi gitu ya. Fil manami apa atbauka fanzur mada taro. Kata Ismail, qala ya abati ma gitu ya. Apa tu'mar ya. Satajiduni insyaallah minas shabirin tuh. Jadi harus bersabar ya gitu. Bersabar terhadap rintangan. Sebegitunya ternyata Allah memberikan hikmah yang lain. Diganti ya dengan kambing ya. Sanes diubahnya Nabi Ismail diubah jadi kambing sanes atau ya tidak mungkin ya misalnya dipindahkan lah atau ya Nabi Ismail dipindahkan ojol-ojol melengit sorangan gitu ya, melengit sorangan gitu ya, jadi dia langsung kambing gitu, sanes gitu oke gitu ya gitu. Tapi malaikat membawakan kambing ke atas izin dari Allah untuk
sembelih. Maka Ismail tidak jadi disembelih gitu ya. Nah, dalam hal-hal seperti ini ya jangan percaya yang namanya Israiliyat ya. Nah, yang benar itu yang tadi yang malaikat bawa kambing gitu ya untuk disembelih, maka Ismail tidak jadi disembelih gitu. Itu kan kesabarannya itu sangat diuji ya gitu. Itu ya sangat diuji, apalagi bagi seorang nabi ya. Nah, seorang anak itu nantinya tidak boleh diperhambakan kepada selain Allah atau menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah gitu. Oh, saya atas dasar pemberian si anu, si A, si B, kalau saya nggak dikasih saya nggak bisa makan. Nah, itu kan itu menyandarkan nikmat kepada siapa? Apakah kepada keturunan kita? Ya, gitu ya. Kalau Allah tidak menggerakkan keturunan kita misalnya untuk memberi kepada kita, gimana? Nah, gitu ya. Oh, ini atas pemberian si A, si B, saya bisa begini dan begitu. Gitu ya. Tanpa menyertakan Allah, kita harus hati-hati yang seperti itu. Nah, ini harus belajar tauhid ya. Belajar tauhid. Karena hal seperti itu, kata Asy-Syaikh, itu adalah kufur terhadap nikmat yang menghilangkan ketauhidan. Sekali-kalinya kita keceplosan lah gitu. Ya keceplosan sebening lah gitu. Tapi kalau sering-sering gitu ya mengucapkan oh ini karena si A, si B yang memberikan kepada saya, aduh, jangan ya. Atau karena saya yang mengantarkan kamu, atau saya yang begini-begini dan begitu-begitu kepada kamu, gitu. Kalau bukan karena aku, aduh, ya bisaan gitu ya. Sama dalam hal percintaan banyak, aduh, sakit wae gitu ya, gitu. Gitu ya. Kalau bukan karena saya gitu ya, aduh, hati-hati lah gitu ya. Itulah kufur gitu ya. Kufur itu ya. Gitu. Kade harus hati-hati. Nah, inilah nilai yang harus kita ambil dalam pelajaran surah Al-A'raf ayat 190. Nah, itu yang pertama kita bahas di dalam penjelasan kitab tauhid bab 50. Nah, nanti tentang memberi nama yang bisa dibahas di kesempatan berikutnya ya. Dan besok kita lanjut lagi tentang akhlak ya. Itu saja terlebih dahulu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.